Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal khawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilayya sayyidi binadhirah musyilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kembali lagi di channel Wahidiyah Pusat. Semoga channel ini senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengawali pembahasan dalam bab menjernihkan hati, seyogyanya kita perlu mengetahui serta memahami apa dan siapa diri kita sebagai manusia dan bagaimana kedudukan kita di antara makhluk-makhluk lainnya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan sebarluaskan jika video ini dirasa bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta dan Maha Pengatur, menciptakan manusia dengan memberinya dua macam kekuatan, yaitu kekuatan jasmani dan kekuatan rohani, atau kemampuan yang bersifat lahiriah dan kemampuan yang bersifat batiniah. Manusia terdiri dari dua macam badan, badan jasmani atau badan wadak, dan badan rohani atau roh, atau yang sering kita sebut dengan jiwa. Dan masing-masing badan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan atau kemampuan yang berbeda-beda sifat dan dayanya. Hanya manusia yang diberi dua kekuatan seperti itu. Makhluk-makhluk selain manusia, baik itu golongan malaikat ataupun bangsa jin dan makhluk halus lainnya, lebih-lebih makhluk jenis kasar, tidak diberi dua macam kekuatan seperti yang diberikan kepada manusia. Bangsa jin mungkin memiliki dua kekuatan seperti itu, akan tetapi terbatas, tidak seluas yang dimiliki oleh manusia. Buktinya yaitu bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salam pernah merajai manusia dan sekaligus bangsa jin dan makhluk-makhluk lain. Sedangkan belum pernah kita mendengar ada bangsa jin yang membawahi manusia. Malaikat dalam beberapa hal menempati tingkatan yang lebih tinggi dari manusia, akan tetapi terbatas mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ada yang membaca tasbih saja, ada yang bertakbir saja, ada yang hanya bertahmid saja, ada yang terus-menerus membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ada yang terus-menerus berruku, ada yang tiada henti-hentinya bersujud, dan sebagainya. Bahkan banyak tugas-tugas yang dijalankan oleh para malaikat justru diperuntukkan bagi umat manusia. Bahkan lebih daripada itu, segala apa yang ada di langit dan di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin tunduk kepada manusia, diperuntukkan bagi umat manusia supaya dengan sebaik-baiknya dimanfaatkan bagi kepentingan hidupnya di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin." Surat Luqman ayat 20. Demikian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, hambanya. Ini sangat perlu kita renungkan sebagai mendahului pembahasan masalah kejernihan hati, agar supaya kita menyadari tempat kedudukan kita sebagai manusia di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan, sehingga kita dapat terus senantiasa meningkatkan syukur terima kasih kita kepadanya. Kedua kekuatan lahir dan kekuatan batin yang dimiliki oleh manusia itu tidak lain agar supaya dipergunakan untuk mendatangkan sebesar-besarnya manfaat guna memperoleh dan membina hidup yang selamat, sejahtera, dan bahagia material dan spiritual, lahir dan batin di dunia dan di akhirat kelak. Dan sebagai insan sosial, kekuatan lahir dan kekuatan batin manusia merupakan perangkat pemberian Tuhan baginya untuk mengemban tugas sebagai Khalifatullah
atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Tugas mulia yang dipercayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mengatur kehidupan di dunia menurut konsepsi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Al-Baqarah ayat 30. Kekuatan lahiriah seperti yang kita maklumi adalah daya kemampuan yang kelihatan mata lahir atau yang dapat diperhitungkan oleh akal fikiran atau rasio. Akal fikiran atau rasio itu sendiri pun tergolong kekuatan lahir. Betapapun besarnya kemampuan lahiriah manusia, akan tetapi masih terbatas sekali apabila dibandingkan dengan kemampuan batin atau jiwa manusia. Kekuatan lahir hanya bisa berhubungan dengan alam lahir atau alam nyata, sedangkan kekuatan batin atau jiwa manusia dapat menembus alam ghaib, dapat menjelajahi alam metafisika, bahkan dapat mengadakan komunikasi dengan alam luar manusia, dengan alam jin dan alam malaikat, bahkan dapat beraudensi dengan Tuhan pencipta seluruh alam. Pusat segala kegiatan manusia, baik kegiatan jasmani maupun rohani, terletak di dalam hatinya. Hati manusia merupakan pusat komando dari segala macam gerak dan lakunya. Bahkan di samping sebagai pusat komando, sekaligus merupakan motor penggerak yang menggerakkan segala macam gerak dan lakunya, perbuatan baik maupun jahat, perbuatan yang menguntungkan ataupun yang merugikan, semua itu dikomando dan digerakkan oleh hati. Di dalam hati manusia sama-sama bermarkas dua macam dewan yang berlainan pengaruh dan arahnya satu sama lain, bahkan saling bertolak belakang dan saling berlawanan. Yang satu dewan perancang kebaikan dan yang satunya lagi dewan perancang kejahatan. Siapa di antara dua dewan itu yang dominan atau berkuasa di dalam hati, dialah yang memegang komando segala gerak dan perbuatan atau tindakan manusia. Adapun faktor fikiran, sekalipun dipenuhi dengan berbagai macam perbendaharaan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan, namun fungsinya hanya sebagai dewan pertimbangan dan tidak memegang peran yang menentukan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat, mendengar, atau mungkin pernah bahkan sering mengalami sendiri bahwa akal fikiran dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dapat membedakan antara yang benar dan yang batal, dapat mengetahui mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, mengerti itu halal, ini haram, mengerti itu boleh dikerjakan dan ini tidak, dan sebagainya. Akan tetapi, di dalam prakteknya justru sebaliknya, yang baik ditinggalkan, yang buruk dikerjakan, yang menguntungkan malah dihindari atau dijauhi, dan yang merugikan justru dimasuki atau dilakukan. Yang haram dikejar-kejar dan yang halal tidak dihiraukan, yang benar tidak diikuti dan yang batal dipergauli. Hal tersebut disebabkan oleh karena yang menguasai hati pada waktu itu adalah dewan perancang kejahatan. Ilmu pengetahuan yang berada di dalam otak pikiran manusia tidak mampu mengendalikannya, tidak mampu mengarahkan kepada suatu perbuatan yang sesuai dengan ilmu dan pengertian yang dimilikinya. Jika seorang pencuri ditanya, apakah perbuatan mencuri itu baik? Pasti dia menjawab, tidak baik. Siapapun jika ditanya, apakah perbuatan menipu, korupsi, merugikan, atau menyakiti orang lain itu diperbolehkan? Semua akan menjawab, tidak. Bahkan, semua orang mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan sangat terkecam. Tetapi mengapa toh terjadi dilakukan oleh sebagian orang, bahkan oleh banyak orang? Tidak lain karena didorong oleh keinginan nafsu yang bersarang di dalam hati yang sudah dikuasai oleh dewan perancang kejahatan. Jelasnya,
Manusia akan menjerumus kepada kejahatan dan kehancuran apabila hatinya penuh dengan kotoran-kotoran nafsu yang berkuasa dan memerintah sebagai dewan perancang kejahatan. Dan manusia dikatakan baik, baik budinya, baik akhlaknya, baik perangai atau pekertinya, dan baik perbuatannya apabila hatinya dipimpin oleh dewan perancang kebaikan dan bersih dari kotoran-kotoran nafsu. Oleh karena itu, hati manusia harus selalu dibersihkan dari kotoran-kotoran dan dari hama penyakitnya dengan menempatkan dewan perancang kebaikan sebagai pimpinan yang bijaksana di dalam dirinya. Sahabat sekalian, demikianlah pengantar untuk mengenal dan memahami potensi-potensi yang ada pada diri kita untuk menempuh kehidupan sebagai khalifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tunggu video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.